Udah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Di sore hari ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq, karya Dr. Ahmad Farid hafizahullah. Dan insya Allah kita masih melanjutkan tentang aneka keutamaan belajar ilmu agama. Yang kemarin beliau telah menyebutkan sebagian dalil, dan ada banyak sekali dalil, dan kita belum menyelesaikannya. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membacakan beberapa dalil yang lain. Dan keutamaan belajar ilmu agama itu dimotivasi dari dalil Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan keterangan para ulama. Berkaitan dengan fadilah yang merupakan bernilai besar, dengan adanya dalil Al-Quran dan hadis yang valid, yang sahih, menunjukkan bahwasanya fadilah ini tidak hanya sebatas fadilah ketika di dunia, termasuk juga fadilah ketika di kehidupan selanjutnya, di akhirat. Karena kita tahu bahwa Al-Quran dan hadis membimbing manusia untuk mendapatkan kebahagiaan di kehidupan dunia dan akhirat. Sekarang kita lihat beberapa hadis berikut ini. Penulis menyebutkan, wa minal adillati kadzalika ma warada fis sunan wal masanid. Termasuk di antara dalil yang menunjukkan keutamaan menuntut ilmu adalah hadis yang disebutkan dalam beberapa kitab sunnah. Kitab sunan seperti Sunan Abi Dawud atau Sunan An-Nasa'i atau yang lainnya, dan kitab musnad seperti Musnad Imam Ahmad dan beberapa musnad yang lainnya. Dari hadis Safwan bin Usal, qala, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku sampaikan ya Rasulullah, inni ji'tu atlubul ilma, aku datang untuk mencari ilmu. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, marhaban bitalibil ilmi, selamat datang bitalibil ilmi, para penuntut ilmu. Inna talibal ilmi, sesungguhnya orang yang menuntut ilmu, la tahuffu bihil malaikatu wa tuzilluhu, dikelilingi oleh para malaikat dan dinaungi oleh para malaikat, bi ajnihatiha, dengan sayap-sayap mereka. Farkabu ba'duha ba'dun, satu sama lain saling bertindih. Antara satu malaikat dengan malaikat yang lain saling bertindih. Hatta tablughas sama'id dunya, sampai mencapai langit dunia. Min hubbihim lima yatlub, karena cintanya mereka terhadap ilmu yang mereka cari. Dan kita lihat di sini footnote nomor 2. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tabrani dengan sanad yang jayyid, dan lafaz ini dalam keterangan At-Tabrani juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, Al-Hakim, dan beliau mengatakan sanadnya sahih, dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan redaksi yang semisal, lebih ringkas, dinilai hasan oleh Syalbani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Yang ini tidak mungkin bisa diketahui oleh manusia kecuali melalui jalur kenabian. Sehingga untuk menyebutkan nilai dari keutamaan ilmu, hal gaib yang bisa diketahui oleh manusia hanya melalui jalur wahyu, melalui jalur kenabian. Artinya keutamaan ilmu agama tidak hanya sebatas dipahami secara logika manusia, tapi juga didukung oleh dalil-dalil dari Nabi SAW. Wa dzukira haditsul mashi 'alal khuffain, dan berkaitan dengan hadis tentang mengusap dua sepatu. Qala Abu Abdillah Al-Hakim, Abu Abdillah Al-Hakim mengatakan sanadnya sahih,
Dan kata Ibnu Abdul Bar, huwa haditsun sahih, hadis tersebut sahih, hasan, thabit, mahfuz, marfu'. Sahih, hadis hasan, thabit, kuat, mahfuzun, mahfuz lawan dari syadz, artinya bukan hadis syadz. Marfu'un, sabda Nabi SAW, bukan perkataan sahabat. Wa qad warada fi hadithi Abi Dawud wa Tirmidzi, dan disebutkan dalam hadis Abu Dawud dan Tirmidzi tentang sabda Nabi SAW, innal malaikata la tada'u ajnihataha ridon li talibil ilmi. Sesungguhnya para malaikat mengepakkan sayapnya karena mencintai talibul ilmi, mencintai orang yang belajar ilmu agama. Fafil haditsil awal, dalam hadis yang pertama yang tadi sudah kita baca, para malaikat mengelilingi sampai ke langit dunia. Wa fil tsani, dalam hadis yang kedua, wad'uha ajnihataha, mereka meletakkan, mengepakkan sayapnya, lahu, untuk talibul ilmi, wal wadi' tawadu'un wa tawkirun wa tabjil. Dan al-wadi', fal wad'u, para malaikat mengepakkan sayapnya sebagai bentuk tawadu', taukir, penghormatan, dan tabjil, pemuliaan kepada siapa? Talibul ilmi. Masya Allah. Para talibul ilmi diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keistimewaan yang luar biasa, sampai para malaikat tunduk dalam bentuk hormat kepadanya. Wal haffu bil ajnihah hifdzun wa himayah. Sedangkan sayapnya dikepakkan sebagai perlambang mereka melindungi, mereka menjaga. Wasiyana, mereka menjaga. Fatadamman al-hadithani, maka dalam hadis ini, dalam dua hadis di atas, mengandung sisi makna malaikat memuliakan talibul ilmi, malaikat mencintai talibul ilmi, malaikat menjaga talibul ilmi, dan perbuatan malaikat bukan atas inisiatif pribadi, karena malaikat bertindak atas perintah dari Allah, sehingga apa yang dilakukan oleh malaikat hakikatnya adalah menjalankan perintah Allah. Falau lam yakun li talibil ilmi illa hadza al-hadz. Andaikan seorang talibul ilmi, orang yang belajar ilmu agama, tidak memiliki keutamaan selain hadzal hadzul jazil, selain keutamaan ini, lakafa bihi syarafan wa fadla. Itu sudah cukup sebagai sebuah prestasi dan nilai keutamaan. Orang bisa berusaha keras hanya untuk mengejar sebuah medali emas, dan hanya naik 1 tingkat, 2 tingkat di depan, kemudian difoto oleh banyak orang. Begitu selesai, sudah tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Mungkin dia punya nama tenar di masyarakat, juara 1, juara 2, juara 3, lomba A, lomba B, lomba C. Dan itu butuh latihan yang panjang. Tapi nama mereka tidak ada pada daftar nama yang dimuliakan oleh malaikat, karena tidak ada sisi yang dimuliakan oleh syariat berkaitan dengan aktivitas itu. Akan tetapi, mereka yang berlomba untuk belajar ilmu agama, mencari pengetahuan tentang apa yang harus dia lakukan sebagai hamba Allah yang baik, dengan niat, komitmen agar bisa menjadi orang baik. Manusia seperti inilah yang dinaungi oleh para malaikat dan dimuliakan oleh para malaikat. Wa minal adillati kadzalik, termasuk di antara dalilnya adalah ma rawahu Abu Dawud, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma." Siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kita lihat di sini hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi dan seterusnya, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan status hadisnya sahih. Siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, para ulama menjelaskan berkaitan dengan makna hadis. Man salaka tariqan. Siapa yang menempuh jalan? Siapa yang menempuh jalan? Dan makna tariq di sini, jalan di sini ada dua. Ada jalan fisik. Yang dimaksud dengan jalan fisik adalah keluar rumah, melakukan perjalanan. Itulah yang dimaksud jalan fisik. Kemudian yang kedua adalah jalan maknawi, non fisik. Saya tulis saja non fisik. Yang dimaksud menempuh jalan non fisik dalam rangka belajar adalah murajaah ilmu yang sudah dipelajari. Murajaah ilmu yang sudah dipelajari. Dia membaca hasil dari apa yang sudah dia catat, yang sudah dia pelajari sepanjang dia belajar. Itulah makna dari jalan. Sehingga ada bentuknya menempuh perjalanan keluar rumah dalam rangka belajar. Bisa juga maknanya perjalanan non fisik, yaitu dia murajaah ilmu yang sudah dia pelajari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Allah mudahkan jalan menuju surga. Yang dimaksud jalan menuju surga ada dua. Yang pertama, di dunia. Jalan menuju surga di dunia adalah hidayah untuk mengenali kebenaran. Sehingga bagi mereka yang keluar rumah dalam rangka untuk belajar ilmu agama, diberi oleh Allah kemudahan jalan menuju surga, dalam arti dimudahkan oleh Allah untuk dapat hidayah mengenali kebenaran. Yang tidak semua orang memiliki kemampuan dan diberi oleh Allah seperti ini. Kebenaran ada di hadapannya tapi dia menghindar. Kebenaran ada di tempat dia tapi mungkin dia tidak menyukainya. Dan di akhirat, yang kedua adalah jalan di akhirat. Dan Allah mudahkan jalan dia di akhirat adalah dimudahkan untuk masuk surga. Untuk meniti sirat, jembatan yang membentang di atas Jahannam menuju surga. Baik. Selanjutnya, waqad tadhahara asy-syar'u wal qadar ala anna al-jazaa' min jinsil amal. Dan syariat telah menetapkan bahwa balasan itu sejenis dengan amal. Fakullama salaka tariqan yatlubu fihi hayata qalbihi. Ketika orang menempuh jalan untuk mencari sesuatu yang bisa menjadi sumber kehidupan bagi hati, wa najatihi, dan keselamatan bagi hati, minal halak, berupa kebinasaan dan kesesatan, sallakallahu bihi tariqan yahsulu lahu dzalik, maka Allah akan mudahkan baginya jalur untuk bisa mendapatkan itu. Jadi kita tahu ilmu adalah
nutrisi batin dan sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan. Maka dalam hal ini cari ilmu berarti dia mencari sumber ketenangan. Di posisi itulah seorang hamba sejatinya dia mencari ilmu. Dia mencari sumber kebahagiaan, dia mencari sumber ketenangan bagi batinnya. Itulah orang yang sedang belajar agama. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan sesuai dengan harapan dia, sesuai dengan usaha dia, sehingga dia termasuk di antara manusia yang dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Baik. Selanjutnya, wa minal adillati kadzalik ala syarafil ilmi. Dan termasuk di antara dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalatha." Apabila manusia itu mati maka akan terputus amalnya kecuali 3 amal. Illa min sadaqatin jariyah. Yang pertama sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Au waladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakannya. Fahadha min a'dhamil adillah. Ini salah satu di antara dalil yang agung yang menunjukkan keutamaan ilmu wa azmi thamratihi, dan besarnya manfaat ketika seorang belajar. Kenapa? Karena pahalanya terus bersambung ila rajul, sampai orang tersebut ba'da mautihi, setelah dia mati, madama yantafi'u bihi, selama dia memanfaatkan ilmu tersebut. Faka'annahu hayyun, maka seolah-olah dia itu hidup. Lam yanqati amaluhu, di mana amalnya tidak putus. Lima lahu min hayati dzikri wath thana, mengingat dia namanya masih disebut, pujiannya masih disebut karena amalnya masih berlangsung. Fajuryanu ajrihi alaihi idzan qata'a anin nasi thawabu amalihim hayatun thaniyah. Sehingga pahalanya mengalir baginya ketika kesempatan orang untuk beramal sudah putus, dan itulah sejatinya kehidupan yang kedua. Itulah bagian dari umur yang kedua, umur di mana seseorang bisa mendapatkan pahala yang terus bertahan mengalir walaupun dia sudah meninggal dunia. Baik. Selanjutnya, kalau kita perhatikan dalam hadis tadi, 3 amal yang pahalanya terus mengalir. 3 amal yang pahalanya terus mengalir. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Baik. Dan 3 ini semuanya ada pada ilmu. Saya ulangi ya. 3 ini semuanya ada pada ilmu. Sedekah ilmu termasuk sedekah jariyah yang nilainya paling tinggi. Sedekah ilmu adalah termasuk sedekah jariyah. Termasuk jariyah. Maka orang berilmu bisa sedekah ilmu. Orang berharta bisa sedekah harta. Dengan hartanya dia punya amal jariyah. Yang kedua, ilmu bermanfaat, yaitu ilmu agama. Semua sepakat ilmu agama bermanfaat. Anak soleh yang mendoakan, di sini orang yang berilmu memiliki anak didik.
yang mendoakan gurunya. Sehingga orang yang berilmu memiliki ketiga peluang amal yang pahalanya terus mengalir. Maka di sini manusia berilmu memiliki ketiga peluang amal yang pahalanya terus mengalir. Pemilik harta barangkali tidak bisa memiliki peluang seperti ini tiga-tiganya. Orang yang punya jabatan mungkin tidak punya peluang seperti ini ketiga-tiganya. Orang yang punya anak soleh, dia tidak punya peluang yang sama sebagaimana ulama. Maka keistimewaan orang yang berilmu, tiga amal yang pahalanya terus mengalir, dia punya ketiga-tiganya dengan bekal ilmu yang dia miliki. Penjelasannya adalah seperti tadi. Karena itu Nabi SAW pernah menyebutkan tentang anak didik yang soleh yang mendoakan gurunya. Nabi SAW pernah bersabda, ini yang disebut dengan al-bunuwah ad-diniyah, hubungan antara anak dan bapak karena latar belakang agama. Nabi SAW mengatakan, ana qala sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ana bimanzilatil abi lakum. U'allimukum dinakum. Aku itu seperti bapak kalian karena aku mengajarkan agama kepada kalian. Sehingga statusnya di sini, aku seperti bapak kalian karena aku mengajarkan agama kepada kalian. Maka seperti inilah posisi al-ubuwah ad-diniyah atau al-bunuwah ad-diniyah, disebabkan karena seorang guru itu hakikatnya adalah bapak dari muridnya dan murid adalah anak dari gurunya, sehingga salah satu di antara cermin seorang murid yang baik, dia rajin mendoakan gurunya. Di antara doa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau sering mengucapkan kalimat Rabbi gfirli wali walidayya wali syafi'i. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan asy-Syafi'i. Sehingga beliau memberikan penghargaan kepada gurunya dengan cara banyak mendoakan gurunya. Dan barangkali itulah anugerah terbesar yang bisa kita berikan kepada guru. Kita banyak mendoakan sang guru agar mereka dijaga oleh Allah, ilmunya diberkahi oleh Allah, dan selalu diperbaiki oleh Allah agar beliau tetap bisa istiqomah untuk mengajar. Kita lanjutkan. Wa minal adillati kadzalik ala syarafil ilmi wa fadli, dan di antara dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu adalah hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, kemudian Al-Hakim dan yang lainnya dari Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia itu hanya milik 4 jenis manusia. Lalu beliau menyebutkan 4 jenis tadi dengan kombinasi antara ilmu dan amal. Kata beliau, abdin razaqahullahu malan wa ilma. Ada orang yang diberi oleh Allah harta dan ilmu. Fa yattaqi fihi rabbah. Dia gunakan untuk bertakwa kepada Allah. Dia gunakan untuk nyambung silaturahmi. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqah. Dan dia tahu kewajiban yang harus dia tunaikan kepada Allah.
Dia tahu tentang bagaimana cara bayar zakat. Fahadha bi afdalil manazil, ini manusia yang tingkatannya paling tinggi. Yang kedua, wa 'abdin razaqahullahu ilman, ada orang yang diberi oleh Allah ilmu, walam yarzuqhu mala, tapi tidak dikasih harta. Fa huwa shadiqun niyyah, dan dia punya niat yang jujur. Dengan ilmu yang dia miliki, dia punya niat yang jujur. Yaqulu, dan dia mengatakan, lau anna li malan amiltu bi amali fulanin, andaikan aku punya harta, maka aku akan beramal sebagaimana amalnya fulan. Fa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa, dengan niatnya pahalanya sama. Wa 'abdin, dan yang ketiga, hamba yang diberi oleh Allah harta tapi tidak diberi oleh Allah ilmu. Fa huwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin, dia habiskan hartanya tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbah, tidak dia gunakan untuk bertakwa kepada Allah, tidak dia gunakan untuk nyambung silaturahmi, dan dia tidak tahu kewajiban apa yang harus dia tunaikan kepada Allah. Fahadha bi akhbathil manazil, ini manusia yang paling khabith, yang paling hina. Wa 'abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala ilma, ada orang yang diberi oleh Allah harta dan tidak punya ilmu. Fa huwa yaqul, lalu dia mengatakan, lau anna li malan, andaikan saya punya harta, aku akan beramal seperti amalnya fulan. Seperti orang yang ketiga, fa huwa bi niyyatihi fa wizruhuma sawa, dengan niatnya dosanya sama. Kita lihat di sini hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, dan dinilai sahih oleh Syalbani. Baik. Di sini ada pembagian manusia dengan kombinasi pembagian manusia dengan kombinasi ilmu dan harta. Ada di antara mereka yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang punya ilmu dan dia punya harta. Baik. Bagaimana penilaian Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang seperti ini? Orang seperti ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba terbaik. Fahuwa bi afdalil manazil. Dia menduduki tingkatan yang tertinggi. Manusia yang kedua, ada orang yang diberi oleh Allah ilmu tapi tidak diberi harta. Sehingga dengan ilmunya dia punya niat yang baik. Hatinya menjadi hati yang baik. Sehingga dia punya cita-cita seperti orang pertama. Andaikan aku punya harta, maka aku akan beramal seperti si A. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, dengan niatnya yang baik tadi, fa ajruhuma sawa, pahalanya sama. Ada orang ketiga, manusia yang tidak diberi ilmu, tapi dia dikasih oleh Allah potensi harta. Dan dia dinilai oleh Nabi SAW sebagai akhbathul manazil, manusia yang paling hina. Jadi kalau kita lihat di sini, ini nilai. Orang yang pertama disebut afdalul manazil, berada dalam tingkatan yang paling tinggi, yang paling utama. Orang yang kedua, fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Biniyatihi fa ajruhuma sawa. Dengan niatnya pahalanya sama seperti orang pertama. Yang ketiga, diberi potensi harta tapi dia enggak punya ilmu. Disebut oleh Nabi SAW akhbath, khabith. Anda paham khabith? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Khabith artinya orang yang paling hina. Akhbathil manazil, berada di tingkatan yang paling khabith. Karena orang ini akan maksiat dengan harta yang dia punya, sehingga potensi harta itu menyebabkan dia gak beraturan karena dia gak punya ilmu. Maka kata Nabi SAW tadi, yakhbitu fi malihi bi ghairi ilmin, dia habiskan hartanya
tanpa kendali ilmu. Yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Dia habiskan hartanya tanpa ilmu. Tidak dia gunakan untuk bertakwa kepada Allah, tidak dia gunakan untuk nyambung silaturahmi, dan ada yang parah. Dia tidak tahu kewajiban apa yang harus dia tunaikan kepada Allah. Gak ngerti zakat. Disebut oleh Nabi SAW, akhbathul manazil. Tingkatan yang paling hina. Maka manusia seperti ini di posisi yang paling jelek karena dia punya potensi, tapi potensinya membuat dia semakin terjerumus ke dalam maksiat. Kemudian yang keempat, ada manusia yang ilmu enggak punya, harta enggak punya. Fahuwa biniyatihi fawizruhu ma sawa. Fahuwa biniyatihi, dengan niat yang dia miliki, fawizruhuma, dosanya sama dengan orang yang ketiga. Jadi dia punya harapan sebagaimana orang ketiga. Maka sisi kesamaan antara orang pertama dan yang kedua, karena sama-sama punya ilmu, niatnya sama. Jadi di sini suasana batinnya sama. Suasana batin sama. Karena keduanya punya ilmu. Bedanya yang satu punya fasilitas, yang satu tidak punya fasilitas. Sehingga yang punya fasilitas bisa menyelenggarakan, yang nggak punya fasilitas hanya jadi niat. Dan itu tidak disia-siakan oleh Allah, maka dia tetap dikasih pahala. Kemudian, hal yang sama juga terjadi pada orang ketiga dan keempat. Pada orang ketiga dan keempat, kita juga tuliskan suasana batin sama. Karena keduanya buta ilmu. Karena keduanya buta ilmu, sehingga punya semangat maksiat. Kalau yang ini kan punya semangat karena kedua-duanya punya ilmu, sehingga semangat taat. Yang satu semangatnya maksiat, yang satu semangatnya taat, karena dua-duanya punya suasana yang sama. Masya Allah. Demikianlah kendali dari ilmu. Sehingga di posisi orang punya potensi dan tidak punya potensi, ini dikendalikan oleh ilmu. Harta ini adalah potensi. Sedangkan ilmu kendali. Maka bagaimana potensi itu bisa menjadi prestasi, kendalinya di ilmu. Dari sini Anda bisa tuliskan bahwa potensi bisa jadi prestasi, kendalinya adalah ilmu. Oleh karena itu, manusia yang punya takwa kepada Allah, dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang sinkron dengan amal. Manusia yang punya takwa kepada Allah, potensi yang dia miliki akan menghasilkan pahala. Sebaliknya, orang yang tidak punya takwa kepada Allah, potensi yang dia miliki akan menghasilkan dosa. Baik, sebab potensi belum tentu prestasi. Seseorang bisa mendapatkan prestasi ketika potensinya bisa diarahkan untuk mendapatkan prestasi. Selanjutnya, coba kita lihat penjelasan dari penulis. Faqassama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahlad dunya arba'ata aqsamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi penduduk dunia menjadi 4 macam. Karena intinya
potensi manusia di sini beliau sebutkan harta karena itu yang paling utama. Yang paling baik adalah mereka yang diberi ilmu dan harta. Fahuwa muhsinun ilan nas. Dia berbuat baik kepada masyarakat dengan ilmu dan hartanya. Kemudian derajat berikutnya adalah orang yang diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Wa in kana ajruhum masawa, meskipun pahalanya sama, fadzalika innama kana binniyah. Itu disebabkan karena kesamaan niat. Ats-tsalits, orang yang ketiga, dia diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Yang keempat, orang yang diberi harta dan orang yang tidak diberi harta dan tidak diberi ilmu. Dan niatnya, andaikan dia punya harta, dia akan beramal untuk bermaksiat kepada Allah. Fa'adatis sa'adatu bijumlatiha, sehingga kebahagiaan kembali kepada ilmu dan konsekuensi ketika orang berilmu. Wasyaqawah bijumlatiha ilal jahli wa thamratihi, dan kesengsaraan sumbernya kembali kepada kebodohan dan konsekuensi dari kebodohan. Wa minal adillati kadzalik, termasuk di antara dalilnya adalah dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu. Hadis yang diriwayatkan oleh Katsir bin Qais. Beliau menceritakan, kata Katsir bin Qais, aku duduk bersama Abu Darda di sebuah masjid Damaskus. Faja'a rajulun, lalu datang seseorang. Faqala, orang ini mengatakan, ya Abu Darda, inni ji'tuka min madinatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Darda, aku datang baru saja pulang dari Madinah. Ma ji'tu li hajatin, inni ji'tuka min madinatir Rasul. Aku datang dari Madinah untuk mendatangi Anda. Aku tidak punya kebutuhan apapun. Qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang ini datang dari Madinah ke Damaskus yang ada di Syam hanya untuk belajar kepada Abu Darda, dan sahabat ketika itu menyebar di banyak tempat. Sehingga sebagian di antara sahabat yang jauh malah orang Madinah datang ke mereka, seperti Ibnu Mas'ud yang tinggal di Kufah. Kemudian juga Abu Musa al-Asy'ari. Lalu beberapa sahabat tinggal di Syam, ada yang tinggal di Yaman, ada yang tinggal di Mesir, dan seterusnya. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah, maka Allah akan mudahkan bagi dia untuk menempuh jalan menuju surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha, dan sungguhnya malaikat mengepakkan sayapnya, ridhan li talibil ilmi, karena senang dengan orang yang menuntut ilmu agama. Wa innal alima, dan bahwasanya orang alim, la yastaghfiru lahu man fis samawat, dimintakan ampunan oleh makhluk yang ada di langit, wa man fil ardi, dan yang di bumi. Wal hitanu fi jawfil ma, demikian pula ikan yang berada di air. Wa inna fadlal alim alal abid, nilai keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah. Ka fadlil qamari lailatal badri, sebagaimana keutamaan bulan ala sairil kawakib, dibandingkan bintang di malam purnama. Bulan di malam purnama, bukan bulan di tanggal 1 yang cuman bulan sabit hilal, tapi bulan di malam purnama, melingkar padat bulat dibandingkan bintang. Bintang gak kelihatan. Ya kelihatan Pak, iya, tapi semua akan fokus ke bulan. Wa innal ulama warathatul anbiya, dan para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Sesungguhnya para nabi lam yuwarithu dinaran wala dirhama, mereka tidak meninggalkan warisan dinar maupun dirham, namun mereka meninggalkan warisan ilmu. Maka siapa yang mengambil ilmu berarti dia mendapatkan jatah yang banyak. Ya, kita lihat di sini hadis sahih dan sudah pernah ditakhrij di halaman 35. Baik. Dan ini menunjukkan nilai besar dari keutamaan ilmu yang tadi hadisnya adalah riwayat Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya.
Tadi sudah kita baca hadisnya. Oh, bukan ya. Bukan hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Taib. Dan dalam hadis ini menyebutkan banyak sekali keutamaan menuntut ilmu. Kalau kita hitung, biar jadi motivasi yang lebih. Allah mudahkan jalan menuju surga. Dan tadi maknanya ada dua. Dimudahkan dapat hidayah, dimudahkan meniti sirat kelak di yaumil qiyamah. Yang kedua, para malaikat mengepakkan sayapnya. Yang ketiga, dicintai oleh malaikat. Yang keempat, dimintakan ampunan oleh penduduk langit. Dimintakan ampunan penduduk bumi. Sampai dimintakan ampunan oleh binatang. Kemudian lebih utama dibandingkan ahli ibadah. Sebagaimana keutamaan malam purnama. Keutamaan bulan dibandingkan bintang di malam purnama. Dan mereka disebut ahli waris para nabi. Dan merekalah orang-orang yang mengambil warisan nabi, yang mendapatkan jatah warisan karena dia belajar ilmu yang ditinggalkan oleh para nabi. Maka dengan 10 keutamaan ini, saya kira sudah tidak ada lagi alasan bagi orang yang mengetahuinya untuk tidak serius belajar. Bukan tidak mau belajar, tapi tidak serius belajar. Mudah-mudahan Allah berikan kita semangat ya, untuk terus belajar. Kemudian di antara dalil yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Kumail bin Ziyad An-Nakhai. Beliau muridnya Ali bin Abi Thalib. Baik. Kumail bin Ziyad An-Nakhai menyampaikan riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Qala akhadha Ali ibn Abi Thalib biyadi fa akhrajani nahiyatal jabana falamma ashara ja'ala yatanaffas thumma qala. Ali pernah menggandeng tanganku, lalu beliau mengajakku keluar, kemudian di salah satu sudut tempat tertentu, kemudian beliau menghela nafas, thumma qala, kemudian beliau mengatakan, ya Kumail ibn Ziyad, wahai Kumail bin Ziyad, al-qulubu aw'iyah, hati itu seperti bejana, fa khairuha aw'aha, ihfadhu anni ma aqulu lak. Maka hati yang terbaik adalah yang punya kekuatan daya tampung yang baik. Fa khairuha aw'uha, hati yang terbaik adalah yang dia punya daya tampung yang baik. Ihfadh anni, hafalkan pesan dariku, ma aqulu lak, apa yang akan aku sampaikan kepadamu. Masya Allah. Dan sekali dengar, Kumail hafal. An-nasu thalatha, manusia itu ada 3 macam. Fa'alimun rabbani, wa muta'allimun ala sabili najatin, wa hamajun ra'a. Atba'u kulli na'iq, yamiluna ma'a kulli rihin, lam yastadi'u binuril ilmi, walam yalja'u ila ruknin wathiqin. Wahai Kumail, manusia ada 3. Pertama, seorang alim Rabbani, seorang alim pengajar agama yang Rabbani, guru yang Rabbani. Dan guru yang Rabbani artinya guru yang bisa mengajarkan muridnya dengan cara yang sederhana dan memahamkan. Yang dikatakan dalam sebuah riwayat, alim Rabbani adalah alladzi yu'allimun nas sigharal ilmi qabla kibarihi. Orang yang mengajarkan ilmu yang sederhana sebelum ilmu yang rumit. Makanya semakin tinggi keilmuan seseorang, dia makin bagus dalam mengajar.
Diajar profesor dengan diajar alumni S1 itu beda. Sehingga yang sudah expert, yang sudah menguasai, dia tahu begitu melihat dari kondisi audiens, apa kira-kira yang perlu saya ajarkan. Kalau S1 mungkin dia textbook, sudahlah materinya ini ya saya ajarkan ini. Tapi dia tidak bisa misalnya menyesuaikan apa yang perlu disampaikan kepada peserta didik. Tapi kalau orang menguasai, dia tahu cara memahamkan manusia jenis A, dia tahu cara memahamkan manusia jenis B atau jenis C. Sehingga beda audiens, beda bahasa. Itulah alim rabbani. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabili najatin. Orang yang mau belajar ilmu agama yang berada di atas jalan keselamatan. Yang ketiga, kata Ali, hamajun ro'a, manusia bodoh, atba'u kulli na'ik, yang hanya mengikuti setiap orang yang teriak. Bahasa kita, mana yang viral, itu yang jadi bekal untuk belajar. Yamiluna ma'a kulli rihin, dia ngikutin setiap kemana gerakan angin itu berjalan. Dia ngikuti kemana angin itu bergerak. Lam yastadi'u binuril ilmi, dia tidak mendapatkan penerangan cahaya ilmu. Walam yalja'u ila ruknin wathiq, dan dia tidak bisa bersandar kepada ruknin wathiq, sandaran yang kokoh. Dia enggak punya sandaran. Sehingga seperti manusia terombang-ambing. Anda bisa bayangin ya, ketika sebuah perahu, kapal berada di atas lautan, ombak besar, tapi dia enggak pasang jangkar. Enggak karuan nanti. Karena dia nggak punya pegangan. Tapi kalau orang punya pegangan, arus ke kanan, arus ke kiri, dia bisa bertahan. Digambarkan oleh Ali bin Abi Thalib, hamajun ro'a, manusia bodoh disebut hamajun ro'a, seperti penggembala kambing. Atba'u kulli na'ik, yang dia hanya mengikuti setiap suara. Yamilu nama kulli rihin, dia condong sesuai dengan arah angin. Angin bergerak ke kanan, dia ke kanan. Bergerak ke timur, dia ke timur. Enggak punya pendirian. Itulah orang yang hanya mengikuti yang viral. Alhamdulillah. Ahlus sunnah yang dia selalu komitmen dengan kebenaran, diselamatkan oleh Allah. Dia belajar bukan karena latar belakang viral. Tapi aku belajar karena kebutuhan dan aku bisa menilai guru mana yang baik. Sehingga saya komitmen dengan guru ini, saya ikuti. Ya walaupun yang ini lebih laris pendengarnya, tapi gak ada isi ilmunya, aku tidak berminat untuk mengikuti dan mendengarkannya. Lalu kata beliau, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu lebih baik daripada harta. Sekarang beliau bandingkan antara ilmu dan harta. Pesan yang panjang, insya Allah kita bacakan ya. Ilmu menjagamu, sedangkan engkau menjaga harta. Orang kalau punya satu mobil dia harus siapkan satu garasi. Punya dua mobil dia harus siapkan dua garasi. Ilmu yazku alal infak. Ilmu bertambah ketika diinfakkan. Dalam riwayat yang lain ketika diamalkan. Dan harta berkurang ketika diinfakkan. Al-ilmu hakim. Ilmu itu yang mengendalikan. Sedangkan harta mahkumun alaih, yang dikendalikan. Kemana harta ini bergerak tergantung ilmu seseorang. Wa mahabbatul ilmi dinun yudanu biha. Mencintai ilmu bagian yang dimotivasi oleh agama. Sedangkan mencintai harta tercela secara agama. Wal ilmu yaksibul alim at-ta'ah. Ilmu akan mengusahakan orang yang memilikinya untuk bisa melakukan ketaatan. Ilmu akan mendorong pemiliknya untuk melakukan ketaatan dalam hidupnya. Wa jamilul uhdusah ba'da wafatihi. Dan dia akan mendapatkan pujian yang baik setelah dia mati. Ketika dia punya ilmu, dia akan menjadi manusia baik pasca mati. Waktu hidup dia jadi orang taat, dan setelah mati dia menjadi orang yang dikenal dalam perjalanan sejarah.
Wa sani'atul mali tazulu bizawalihi, dan orang yang mencari harta, hartanya akan habis dengan hilangnya dirinya. Ya, begitu pemilik harta ini mati atau sumber pendapatan itu berhenti, maka hartanya lambat laun akan habis. Mata khuzanul amwal, para pemilik harta ketika mati. Mata khuzanul amwal, pemilik harta yang itu mati. Wahum ahya, tapi orang yang berilmu mereka hidup. Wal ulama'u baquna ma baqiyad dahr, para ulama bertahan sepanjang waktu. A'yanuhum mafqudah wa amthaluhum fil qulubi mawjudah, fisik mereka mungkin terkubur, tapi ajaran mereka tertanam dalam hati dalam keadaan masih menyala. Ha innaha huna ilma, seperti inilah ilmu posisinya. Wa asyara biyadihi ila sadri, Ali bin Abi Thalib berisyarat ke dadanya. Ha huna ilma, disinilah ilmu. Lau asabta lahu hamlatun lam asabathu laqnan ghaira ma'munin alaihi yasta'milu alahu ad-dina lid-dunya yastadhiru bihujajillahi ala kitabihi wa bini'amihi ala ibadihi. Lau asabat lahu hamlah, ketika seseorang mendapatkan ilmu, bal asabathu laqnan ghaira ma'munin alaihi yasta'milu aluhuddin lid-dunya, bahkan dia mendapatkan sesuatu ghaira ma'munin alaihi, yang tidak bisa dijamin keamanannya, yang digunakan oleh pemiliknya untuk mencari dunia. Yastadhiru bihujajillahi ala kitabihi wa bini'amihi ala ibadihi, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala jadikan hujjah yang akan menuntut dia kenapa dia tidak sesuai dengan kitabnya, dan hujjah terhadap nikmat-nikmatnya yang telah Allah berikan kepada hambanya. Wallahu a'lam. Di sini maksudnya adalah ketika seseorang mendapatkan harta, maka dia mendapatkan sesuatu yang tidak ada jaminan keamanan. Terkadang dia gunakan untuk mencari dunia, ilmu tersebut dipakai untuk mencari harta, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala justru akan jadikan itu sebagai hujjah yang akan menuntutnya, dan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada hambanya yang nanti akan dituntut oleh Allah. Au munqadan li ahlil haqqi la basirata lahu fi ahnaihi yang qadihu syak, atau sebagai munqadan artinya panutan, li ahlil haqqi, bagi orang yang meniti kebenaran, la basirata lahu fi ahnaihi, yang tidak ada penerangan, basirah artinya penerangan, fi ahnaihi, di sudut-sudut ruangannya, yang qadihu syak fi qalbihi, disebabkan karena keraguan dalam hatinya, bi awwali aridin min syubhatin la dha wa la dhak, disebabkan dengan syubhat pertama yang dia hadapi, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Maksudnya di sini, ketika seseorang itu memiliki ilmu, ada dua kemungkinan. Antara dia gunakan ilmunya untuk mencari harta, atau ilmu ini akan membimbing dia sehingga menjadi penerang dia di satu kondisi ketika dia tidak mendapatkan penerangan. Dan itu disebabkan karena keraguan, sebab adanya syubhat membuat hati jadi tidak bisa mengambil posisi, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Au manhuman lidzati salasul qiyad lisyahawat, atau orang yang dia hanya menjadi korban salisul qiyad lisyahawat, korban disebabkan ketundukan kepada hawa nafsu,
au maghza bijam'il amwal au maghra bijam'il awal wal iddikhar laisu min du'a'id din aqrabu syabhan buhmal an'am as-sa'imah. Atau dia tertipu karena hanya mengumpulkan harta dan dia tidak menjadi du'a'id din, orang yang mengajak dan menyeru kepada agama, mereka lebih dekat seperti bahimatul an'am yang digembalakan. Kadzalika yamutul ilmu bimauti hamilihi. Seperti itulah ilmu akan mati karena yang membawanya telah mati. Coba kita lihat di sini. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya. Baik. Ada hal-hal tertentu yang mungkin perlu pembenaran dari sisi terjemah, dan insya Allah nanti kita coba di pertemuan berikutnya untuk menggali lebih detail dari apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkaitan dengan bagaimana peran orang yang berilmu dan perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ada syarah di bawahnya, insya Allah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Jadi saya anggap mungkin di sini kita baca hanya sampai pada titik al-ilmu yaksibul alim at-ta'ata fi hayatihi wa jamilal uhdutsah ba'da wafatihi. Ilmu akan mengantarkan pemiliknya untuk bisa semakin taat kepada Allah ketika hidup, dan dia bisa mendapatkan pujian yang baik setelah dia wafat. Wallahu a'lam. Mungkin itu dulu sebagai pengantar yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita motivasi dan semangat untuk istiqomah dalam belajar, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang menuntut ilmu dengan serius untuk bisa menggali lebih dalam apa saja kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Selanjutnya kami persilahkan jika ada yang mau disampaikan. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Izin bacakan pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat yang luas untuk Ustadz dan seluruh peserta kajian. Amin. Allahumma amin. Ustadz, bagaimanakah pandangan Ustadz secara hukum dan syariat? Apakah menuntut ilmu dengan berbayar dan tidak berbayar itu memiliki pahala yang berbeda, Ustadz? Karena saya tidak setuju atau kurang setuju jika ada yang berpendapat bahwa daurah atau menuntut ilmu yang berbayar itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, Ustadz, dan menciptakan kesenjangan antara miskin dan kaya. Bukankah menuntut ilmu itu ibadah yang mulia dan dikembalikan pada niat thalabul ilmi masing-masing, Ustadz? Dan seharusnya kita berhusnudzon dengan saudara-saudara kita yang mau menuntut ilmu. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik, barakallahu fiik. Saya menjelaskan dari sudut pandang orang yang belajar. Ada sudut pandang orang yang mengajar dan ada sudut pandang orang yang belajar. Kalau dari sudut pandang orang yang belajar, mengeluarkan biaya untuk belajar
itu hal yang sejak dulu dilakukan oleh orang-orang saleh. Bahkan dalam beberapa biografi para ulama sampai mereka menjual atap rumahnya, seperti yang dialami oleh Rabi'atul Ra'yi, gurunya Imam Malik. Demikian pula yang dialami oleh Yahya bin Ma'in, salah satu gurunya Imam Bukhari. Demikian pula yang dialami oleh para ulama yang lain. Mereka tidak lepas dari yang namanya bulghah. Bulghah artinya bekal berupa harta untuk belajar. Dan mereka tidak takut untuk mengeluarkan harta dalam rangka belajar. Tidak takut dalam arti siap miskin untuk belajar. Sebagian di antara mereka diberi warisan dalam jumlah yang banyak dan hartanya habis hanya untuk belajar. Mereka tidak berpikir simpanan saya nanti untuk gimana, nanti saya nggak punya simpanan, nanti saya tidak bisa ini. Mereka tidak berpikir itu, tapi mereka lebih berpikir ini saya fungsikan untuk belajar. Maka di posisi sebagai talibul ilmi, mengeluarkan harta dalam rangka untuk mencari ilmu, dalam rangka untuk belajar, ini bukan hal yang aneh, bukan hal yang sesuatu yang baru. Bahkan dulu para ulama seperti itu, perjuangan mereka dengan harta dan jiwa. Dengan hartanya mereka berani keluar harta. Dengan jiwanya mereka siap untuk keluar dari negerinya, melakukan perjalanan jauh, dan harus mengeluarkan biaya yang besar. Ya. Haji di masa silam, di masa sebelum kemerdekaan, itu lebih mahal daripada haji di masa sekarang. Haji di masa sebelum kemerdekaan, orang itu harus jual cengkeh sekian. Dalam salah satu video dokumenter ya yang pernah saya tonton terkait haji masa silam, orang untuk bisa haji ketika itu dia harus mengeluarkan biaya kurang lebih kalau zaman sekarang 300-an juta. Di masa itu, karena dia harus naik kapal sekian hari, kemudian bekalnya dalam perjalanan sekian waktu, dan seterusnya, mahal. Dan dari situ mereka belajar. Mereka belajar di tanah suci, lalu pulang. Hadirlah para ulama-ulama yang memberikan pencerahan bagi bumi Indonesia, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Kiai Haji Ahmad Surkati, kemudian juga ada Syekh Ahmad Surkati, kemudian ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan beberapa ulama yang lain. Saya punya satu buku PDF tulisan Kiai Suja, salah satu pemimpin Muhammadiyah masa silam. Dan beliau bercerita tentang kejadian di masa itu, perjalanan beliau selama di kota Mekah. Masya Allah. Itu waktu yang dekat dengan kita ya. Dan nama-nama mereka yang kita kenal, yang dikenal oleh masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan ulama masa silam? Perjuangan mereka luar biasa. Maka satu hal yang aneh kalau orang itu keberatan mengeluarkan duit untuk belajar, itu aneh. Sehingga kalau ini terjadi di masa silam, mungkin dia akan bertahan bodoh. Sekarang alhamdulillah ilmu begitu mudah diakses. Buku yang gratis banyak, video gratis banyak, MP3 gratis banyak. Sehingga dia masih bisa belajar. Andaikan dia hidup di masa silam, untuk bisa dapat ilmu ini dia harus melakukan perjalanan selama setahun misalnya. Karena waktu tempuh dia perjalanan 6 bulan. Ya seperti dulu. Perjalanan 3 bulan. Sampai di sana dia bertahan selama sekian bulan, baru kemudian balik. Setahun baru balik lagi. Dulu ada ulama yang sampai 7 tahun dia gak pulang. Belasan tahun gak pulang. Imam Ahmad bin Hanbal ketika melakukan perjalanan menuntut ilmu dan beliau kehabisan bekal, beliau kerja dalam rangka untuk belajar. Kadang kita juga menyampaikan kepada orang tua wali, Anda lebih senang mana? Anak Anda dapat beasiswa atau bayar sendiri? Secara umum orang tua wali menjawab, ya manusiawi kalau orang itu senang dapat beasiswa anaknya. Terus kalau dapat beasiswa, duit Anda itu kemana? Sehingga tidak ada uang yang keluar untuk membiayai anaknya yang belajar. Dia senang dengan itu, dia bangga dengan itu. Kenapa enggak kamu sendiri yang membiayai anakmu?
Kenapa berharap dari uluran tangan orang lain? Hampir semua pondok pesantren punya satu masalah, nunggak SPP. Dan itu nilainya nggak kecil, puluhan bahkan ratusan juta. Bahkan ada yang miliaran. Kemana wali santri itu? Dan saya kira mereka bukan orang yang tidak mampu. Salah satu di antara wali santri di pondok kami, dia punya kendaraan mobil dan dia punya usaha, tapi nunggak puluhan juta. Sampai anaknya keluar belum selesai. Kemana larinya uang itu? Dia tidak jadikan itu sebagai prioritas. Karena dia berharap anaknya yang belajar itu dibiayai oleh orang lain. Seperti ini karakter orang yang belajar ilmu agama. Dan kalau ada kajian misalnya, kajian, buku gratis, makan gratis, Masya Allah rame, yang datang banyak. Buku berbayar, komentar. Kenapa buku berbayar kamu komentar? Itu kan kamu membiayai dirimu sendiri. Dia sendiri belajar, membiayai dirinya sendiri aja pelit dia untuk keluar. Maka orang seperti ini andaikan dia hidup di masa silam, untuk bisa dapat ilmu dia harus menempuh perjalanan. Yang perjalanan itu kan pasti butuh bekal. Mungkin dia nggak mau. Berapa? Ya kurang lebih 50 juta lah. Untuk bisa sampai ke daerah A dan untuk bisa menempuh hadis. Mendapatkan hadis. Baik. Dan itu barangkali jadi salah satu kendala. Ya. Sehingga orang ketika pelit untuk membiayai dirinya dalam belajar, membuat dia harus keberatan untuk mengeluarkan uang. Baik, ini dari sisi talibul ilmi. Nah, kemudian sudut pandang yang berbeda adalah dari sisi pembelajaran atau kegiatan belajar itu sendiri. Kalau dari sisi kegiatan belajar itu sendiri, bolehkah kegiatan belajar itu berbiaya? Yang pertama, jika biaya ini sejatinya adalah untuk kebutuhan yang bersangkutan. Sehingga biaya ini sebenarnya adalah fasilitas bagi yang bersangkutan. Kita bisa sebut ini wajar. Dan orang tidak boleh protes. Kenapa sih mondok harus bayar? Dia itu kan biaya untuk pendidikan dia. Gurunya perlu dibayar. Karena gurunya butuh nafkah. Fasilitas ini perlu diganti. Karena dia butuh pengeluaran. Dan seterusnya. Sudah? Yang ketiga, dari sisi pengajar sekarang. Boleh nggak pengajar itu dibayar? Pengajar ini dibayar kalau di masa silam para dai negara itu dicukupi oleh negara. Yang disebut dengan rizqun min baitil mal. Rizqun min baitil mal. Itu dulu ya. Sekarang kan suasana seperti itu yang sebagian ada dan banyak yang tidak dikasih. Jadi ada sebagian di antara dai yang dicukupi oleh negara. Beberapa dai Saudi, mereka dicukupi oleh negara Saudi. Tapi tidak semuanya. Di negara yang lain tidak ada. Di Qatar, beberapa dai resmi negara dicukupi oleh negara. Mungkin tidak berlaku di negara yang lain. Nah, maka di bagian ini, mereka terkadang dicukupi oleh jamaahnya. Ada yang kemudian dicukupi oleh pendapatan yang dia miliki dan seterusnya. Nah, sekarang boleh nggak dikomersilkan sekarang? Seperti daurah ini berbayar dan bayarannya berkelas sekarang. Baik. Kalau dikomersilkan seperti ini, bagian inilah yang mungkin masuk dalam titik ranah perbedaan pendapat. Apakah ini hal yang wajar ataukah yang perlu diluruskan? Memang kita akui di bagian ini masih ada ranah perbedaan pendapat. Syekhul Islam rahimahullah pernah membahas ini dan beliau menyebutkan ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan nggak boleh dikomersilkan. Ada yang mengatakan boleh dikomersilkan. Dan ada yang mengatakan boleh tapi sifatnya bukan untuk memperkaya. Jadi hanya sebatas untuk mencukupi kebutuhan. Sehingga yang ketiga ini sama seperti yang kedua tadi kondisinya.
Seorang guru ngajar, dia butuh untuk membiayai hidup dirinya dan keluarganya, maka dia dicukupi. Ini kondisi yang ketiga. Sudah? Dan karena ini masalah khilaf, kami sebut ini masih di ranah ijtihadiyah fiqhiyah. Karena ada yang membolehkan. Sebagaimana orang boleh mengkomersilkan ilmu dunia, maka orang diizinkan untuk mengkomersilkan ilmu agama. Dalam arti, saya mau ngajari kamu asal kau bayar aku sekian. Dan dulu ada sebagian ulama yang mau menyampaikan hadis jika dibayar. Kalau nggak dibayar, dia nggak mau menyampaikan hadis. Ada juga sebagian ulama yang mau memberikan dikte bukunya kalau dibayar. Kalau nggak dibayar, dia nggak mau ngasih dikte bukunya. Saya diktekan buku saya. Dulu kan nggak bisa difotokopi. Sehingga buku catatan seseorang hanya bisa disalin oleh orang lain kalau pemiliknya ngasih. Saya kasih izin untuk saya diktekan buku saya dengan syarat kau bayar. Dan ada sebagian yang seperti itu. Maka dalam hal ini, ya, kalaupun masih di ranah khilaf, ya, tidak seharusnya kemudian seperti kaidah kita sebelumnya, ketika ada perbedaan pendapat, tidak seharusnya keluar kata-kata caci maki, tidak seharusnya keluar kata-kata umpatan. Ya. Saya sendiri terkadang diundang untuk sebuah daurah berbayar. Dan ada sebagian di antara jamaah yang ngasih komentar. Ya, mudah-mudahan itu jadi kafarah bagi saya. Sehingga di posisi dia, kenapa kamu ngajar berbayar? Saya cuma diundang. Sehingga komersialisasi itu diselenggarakan oleh panitia. Kami punya program sendiri yang berbayar, tapi dengan harga yang terjangkau. Maka beberapa acara yang diselenggarakan oleh ANB, kita upayakan di minim budget. Ya, misalnya ANB punya daurah tertentu, ada bayaran, tapi dengan harga yang terjangkau yang masih di angka normal. Dalam arti tidak berlebihan untuk komersialisasi karena sesuai dengan manfaat yang didapatkan oleh peserta. Baik program umroh kami maupun program daurah yang berbayar. Dan itu pun sifatnya hanya untuk menggantikan biaya operasional. Dan biaya operasional kami diantaranya adalah SDM yang dilibatkan dalam kegiatan ini. Ada beberapa orang yang harus kita libatkan. Kurang lebih seperti itu. Wallahu alam, semoga bisa dipahami dengan baik. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masih bisa mendapatkan keutamaan seperti yang Ustadz jelaskan hadisnya jika datang ke pengajian tetapi sampai di sana hanya mengobrol dan tidak mengikuti kajian, dan apakah juga mendapatkan keutamaan hadis jika kita mendengarkan kajian Ustadz di YouTube atau video-video pendek di medsos Ustadz? Jazakumullah khairan. Baik, coba kita baca hadis berikut ini. Humul julasa apa yang ditanyakan ini pernah disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Saya tampilkan hadisnya. Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan majelis ilmu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyarah. Allah Ta'ala memiliki malaikat yang sayyarah. Sayyar artinya melakukan perjalanan. Fudulan yattabi'una majalis ad-dzikri. Mereka mencari majlis ilmu. Majlis zikir maksudnya adalah majlis ilmu. Fa idza wajadu majlisan, kalau mereka menjumpai majlis seperti itu, fihi dzikrun, yang di situ disebutkan ilmu,
Nama Allah disebutkan, firman Allah disebutkan, sabda Nabi SAW disebutkan, qa'adu ma'ahum. Maka para malaikat itu duduk bersama mereka. Wa haffa ba'duhum ba'dan bi ajnihatihim, dan sebagian di antara mereka menutupi dengan sayapnya. Hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya. Dan tadi disebutkan bertumpuk-tumpuk malaikat itu sampai memenuhi antara majelis itu sampai ke langit dunia. Kayak apa Pak suasananya? Wallahu a'lam. Langit dunia, kita naik pesawat itu ada di mana itu Pak? Langit dunia masih jauh lebih atas. Padahal kita di atas pesawat merasa sudah sangat tinggi sekali. Dengan ketinggian 11.000 kaki misalnya. Fa'idha tafarraku araju wa sa'adu ila sama. Begitu mereka sudah bubar, maka para malaikat tadi naik ke langit. Fayas'aluhumullahu azza wa jalla wa huwa a'lamu bihim. Lalu Allah bertanya kepada mereka meskipun Allah lebih tahu tentang kondisi mereka. Nah, saat ditanya itu, malaikat mengatakan, Rabbi fihim fulanun abdun khatta'un. Ya Allah, di tengah majlis tadi ada si A, seorang hamba yang sering berbuat dosa. Innama marra fajalasa ma'ahum. Dia tadi itu cuman lewat terus ikut nimbrung duduk. Dia cuman lewat terus ikut nimbrung duduk. Bukan model orang yang serius belajar. Ya kayak seperti yang tadi diceritakan. Dia nggak ikut kajian, sampai di situ cuman duduk, kadang ngobrol, kadang dengerin, kadang cuman bengong, mainan HP sampai kajian selesai. Fayaqulu, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walahu ghafartu. Aku juga ampuni orang itu. Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah sekelompok orang yang tidak akan mencelakai siapapun yang duduk bersama mereka. Masya Allah. Jadi kalau di posisi seperti ini saja, orang itu bisa mendapatkan keutamaan, apalagi yang serius. Maka mungkin dia mendapatkan cipratan ampunan dari Allah. Dia mendapatkan bagian dari keutamaan majelis ilmu, tapi tidak lebih besar dibandingkan yang serius. Jadi nggak ada ruginya untuk tetap hadir. Yang penting jangan ganggu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai muslimah yang memiliki tanggung jawab rumah tangga, seringkali kami dihadapkan pada keterbatasan waktu dan tenaga Ustadz. Bagaimana cara menjaga semangat dan konsistensi dalam menuntut ilmu agar tetap bernilai besar di sisi Allah dan dicintai malaikat, meskipun dilakukan dengan kemampuan yang terbatas Ustadz. Jazakumullah khairan. Sebagian di antara sahabat kondisinya demikian. Jadi tidak semua sahabat suasananya sama. Maka Nabi SAW menyebutkan sa'atan. Ada kondisi di mana dia harus semangat dan ada kondisi di mana dia mungkin kurang semangat. Handalah di sini saya bacakan ya. Handalah Ibnu Rabi' Al-Usaidi. Beliau pernah datang kepada Abu Bakar sambil menangis. Abu Bakar tanya, "Malaka ya Handalah? Kenapa kamu nangis ya Handalah?" Handalah mengatakan, "Nafaqa Handalah ya Abu Bakar." Handalah munafik wahai Abu Bakar. Nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin nari wal jannah ka'anna ra'a ainin. Saat kita di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kami tentang surga dan neraka seolah-olah kita melihat surga dan neraka itu. Begitu kita pulang, ketemu istri, ketemu dagangan, ketemu alat pertanian, nasina kathiran, kita lupa semuanya. Begitu kita berada di rumah, kemudian berinteraksi dengan barang dagangan, berinteraksi dengan lahan pertanian, lupa semuanya. Kemudian kata Abu Bakar, "Fa wallahi inna kadzalik." Saya juga menjumpai seperti itu. Saya juga mengalami yang sama. Intalik bina ila Rasulillah SAW. Coba kita menghadap Rasulullah SAW. Akhirnya kami pun menghadap Rasulullah SAW. Lalu
Falamma ra'ahu, ketika Nabi SAW melihat Handalah, beliau mengatakan, kamu kenapa Handalah? Handalah menyampaikan seperti yang tadi disampaikan kepada Abu Bakar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau tadumuna 'alal halil lati taqumuna biha min indi." Andaikan keadaanmu itu selalu seperti saat kau berada di dekatku, sehingga seperti suasana surga dan neraka itu ada di depan mata, la safahatkum malaikah, maka para malaikat akan menyalamimu fi majalisikum, di majelis kalian, di jalanan kalian, ketika kalian berada di tempat tidur, dan seterusnya, karena keadaanmu seperti ahlul jannah. Keadaanmu seperti penduduk surga. Walakin ya Handalah sa'atan wa sa'atan, sa'atan wa sa'atan. Tapi Handalah, ada waktunya A, ada waktunya B, ada waktunya C, ada waktunya D. Sa'atan wa sa'atan, sa'atan wa sa'atan. Akhrajahul Muslim. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita, sahabat ada yang memang selalu mengiringi Rasulullah SAW. Seperti Abu Hurairah, walaupun pertemuan beliau singkat. Masuk Islam di tahun 7 Hijriah, dan Nabi SAW wafat di tahun 11 awal. Berarti hanya kurang lebih 3 tahun. Lebih dikit. Tapi Masya Allah, Abu Hurairah dapat banyak hadis dari Rasulullah SAW. Dan ada yang modelnya seperti Abu Bakar, seperti yang lain, yang beliau beraktivitas sebagaimana umumnya manusia, sehingga terkadang tidak mendapatkan kesempatan untuk banyak belajar. Sa'atan wa sa'atan. Ada satu kondisi harus seperti ini, ada satu kondisi harus seperti ini. Dan ketika Anda beribadah dalam bentuk melayani suami, kemudian bertanggung jawab sebagai pemimpin di rumah, sehingga harus beres-beres yang ada di rumah, jaga anak dan seterusnya. Insya Allah semoga itu menggantikan, karena menggantikan posisi Anda tidak bisa belajar lebih banyak, karena Anda harus beraktivitas rumah tangga. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana kami sebagai orang awam yang fakir ilmu menyikapi orang di dekat kami yang ilmunya tinggi tetapi secara akhlak tidak bisa kami contoh Ustadz. Jazakumullah khairan. Ini seperti yang tadi malam disampaikan oleh Ustadz Abdullah Zain. Barangkali sebagian di antara ibu-ibu ada yang sudah mengikuti kajiannya, bahwa di antara syarat guru yang baik itu ada 3. Salah satunya adalah memiliki keteladanan. Keteladanan itu di 3 posisi. Akidahnya bisa diteladani, ibadahnya bisa diteladani, akhlaknya bisa diteladani. Sehingga kalau dia tinggi secara pengetahuan tapi rusak dari sisi akhlak, ya barangkali dia tidak bisa dijadikan sebagai guru yang baik. Dan ini menuntut kesabaran bagi orang yang berada di sekitarnya. Semua manusia itu berpotensi sebagai ujian, termasuk orang yang dianggap sebagai manusia berilmu tapi dia tidak berakhlak. Ini kalau benar dia berilmu ya. Karena bisa jadi dia hanya dianggap berilmu, diklaim sebagai orang pintar, walaupun sejatinya dia goblok misalnya. Dia bukan orang pintar. Dan itu cukup banyak di negeri ini, tidak perlu saya sebutkan contohnya. Tapi kalau misalnya dia tahu Pak, dia bisa baca kitab gundul dengan lancar, dia bisa menyimpulkan, dia katanya hafal sekian hadis dan bisa berdalil, tapi akhlaknya nggak karuan. Ya, di posisi pengetahuan dia mungkin diakui, tapi di posisi akhlak dia barangkali tidak perlu untuk ditiru. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya Ustadz, di kampung saya masih kental dengan acara peringatan kematian tahlilan dan masak untuk membuat berkat Ustadz. Saya jarang sekali membantu, tetapi di sana ada semacam dicap tidak bermasyarakat Ustadz jika tidak membantu. Apakah kita berdosa Ustadz jika membantu racik-racik dan masak di situ? Tetapi saya mengingkari bahwa itu tidak boleh. Bagaimana solusinya nggak Ustadz? Jazakumullah khairan. Nah, ini saya sebutkan sedikit tambahan yang kayak kasus tadi ya. Jadi salah satu di antara pembahasan ketika belajar adalah as-sabru ala jafai syaikhihi. Seorang murid itu harus kuat bersabar menghadapi gurunya yang mungkin kurang sopan terhadap muridnya atau apa ya, kurang baik terhadap muridnya. Wa mata yastakthiru minasyuyuh wa yanbaghi ayasbira ala jafai syaikhihi. Wa qala syekh, selayaknya seseorang itu bersabar terhadap tindakan kasar gurunya. Syekh Taqiyuddin mengatakan, wala yadhi'u syai'an min waqtihi fi istikthari asyuyuh limujarradi ismil kathrah wa siyanatiha. Dan hendaknya seseorang itu tidak menyanyiakan sebagian waktunya sedikit pun ketika dia ingin mengumpulkan banyak syekh. Jadi kalau hanya sebatas ingin memperbanyak jumlah guru. Baik. Karena salah satu di antara prinsip belajar adalah, ya kamu kalau dikasari sama gurumu harus betah. Kalau enggak, ya gampang hilang ketika belajar. Ya, sebagian di antara guru saya keras sekali. Saking kerasnya banyak enggak kuat dengan beliau. Tapi kalau dia berusaha untuk sabar, betah, enggak apa-apa. Itu ibarat seorang anak yang tetap berbakti kepada orang tuanya walaupun orang tuanya galak. Ya. Terkadang ada seperti itu. Barangkali dari sisi akhlak seperti ini, murid perlu sabar. Baik, selanjutnya masalah seperti yang Anda hadapi di lingkungan ya. Ini tidak hanya Anda yang menghadapinya, tapi banyak orang. Sebagai saran saja ya. Nabi SAW memotivasi orang untuk nyumbang kepada orang yang sedang dapat musibah kematian. Pada waktu Ja'far bin Abu Talib, sepupunya beliau. Ja'far bin Abi Talib itu saudaranya Ali. Saat Ja'far itu meninggal dunia, Rasulullah SAW mengatakan, Isna'u li Ali Ja'far. Berikan sumbangan untuk Alu Ja'far. Sehingga mungkin Anda bisa nyumbang beras untuk tetangga yang mati, tetangga yang dapat musibah kematian, atau nyumbang apapun, dan ditampakkan. Ya mungkin sambil pamit, ya, nanti mohon maaf saya tidak bisa ikut racik-racik. Nyumbang ke mereka dianjurkan. Terlepas dari nanti pemanfaatannya untuk itu di luar tanggung jawab Anda. Ya, mungkin itu sebagai solusi. Dan jika Anda nyumbang dengan niat dalam rangka menjaga nama baik dakwah, dalam rangka untuk tetap menjaga hubungan baik dengan masyarakat, mudah-mudahan Allah jadikan sebagai pahala besar dan Allah gantikan dengan yang lebih baik. Wallahu a'lam. Demikian, semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasiat